Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan dalam satu bagian firman dari Roma pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa kematian Yesus satu kali ya untuk mengampuni dosa-dosa. Dan biarlah setiap kita yang diselamatkan, yang diampuni oleh Tuhan, kita juga punya kerinduan untuk membagikan, memberitakan kematian Yesus kepada orang-orang lain. Mungkinkah itu tetangga kita, saudara kita, famili kita, atau siapa saja. Mari Bapak Ibu, ini adalah kesempatan, ini adalah momen bagi kita untuk dapat menjadi terang, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian bangkit berdiri. Kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Mari selagi kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini, kita mau bermazmur bagi Allah kita. Kita mau bernyanyi bagi Dia. Manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
kami bersuka karena-Mu. Kami tahu kami manusia yang hina, kami manusia yang tidak layak namun kami dilayakkan. Tetapi sering kali Tuhan, kami tidak menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan beri. Dengan sesuka hati kami melakukan dosa, melakukan dan melakukannya lagi. Kami menyakiti hati kudus-Mu dan membuat Engkau marah. Tuhan, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mau tunduk di hadapan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, tahirkan kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk memuji dan meninggikan Engkau. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Dosa-dosa yang kelihatan maupun dosa-dosa yang tidak kelihatan. Dosa-dosa yang kami sengaja lakukan maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Tuhan ampuni kami dan layakkan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, tahirkan dan sucikan, kuduskan kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa setiap kami yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, maka pengampunan itu akan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan ikhlas mengaku dosa-dosa kita di hadapannya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Mari bersama setiap kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus, pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Bersama-sama kita akan membacanya 2 kali. 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sekali lagi, 1 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jemaat silakan duduk kembali. Karya salib Tuhan menumpahkan darah yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Mari kita datang dengan sukacita dan kita mau nyatakan kasih Tuhan. Kita menyanyikan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Tahukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darahnya berkuasa. Maukah congkakmu Tuhan buangkan, dalam darahnya ada kuasa. Mari
Kristus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk setiap kita diselamatkan. Karena itu sebagai rasa ungkapan syukur kita, kita pun mau pergi memberitakan tentang dia kepada banyak orang. Supaya banyak orang mendengar tentang dia. Kita nyanyikan pujian, ku suka mengabarkan Injil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu harapan terbesar kita tentu bahwa karya keselamatan Tuhan bukan hanya bagi kita, melainkan bagi bangsa kita yang harus kita terus doakan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan.
kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kepada hambanya saya persilakan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu. Pagi ini kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, terlebih kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena itu berkati firman yang akan diberitakan. Kiranya Allah Roh Kudus boleh bekerja, memberikan pengertian bagi setiap kami, sekalipun saat ini kami beribadah di rumah. Terima kasih, berkati hamba-Mu di dalam menguraikan kebenaran firman Allah pagi ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berdoa untuk pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kita akan berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa. Selama lebih kurang 2 bulan ini Bapak Ibu kita banyak berbicara tentang penginjilan, ya, tentang penginjilan. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya untuk selalu punya kerinduan bagaimana memberitakan Injil itu kepada orang-orang, mungkin keluarga, mungkin sahabat, mungkin kerabat, mungkin teman, ataupun siapa saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi, hari ini kita akan diingatkan oleh kebenaran firman Allah, supaya kita menyadari bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita, haruslah kita juga bagikan kepada orang-orang siapapun itu. Mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk belajar dari Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Markus pasal 16 ayat yang ke-15, ya. Markus 16 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau pagi ini saya bertanya kepada kita semua, apa sih yang menjadi kebutuhan utama manusia? Apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi hidup manusia? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang menjadi jawab Bapak Ibu? Apa yang menjadi kebutuhan utama kita? Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang yang berkata bahwa kebutuhan utama kami itu adalah yang berkata makanan, ada yang berkata pakaian, ada yang berkata rumah atau tempat tinggal, ada yang berkata pekerjaan, ada juga yang berkata jaminan kesejahteraan, ada juga yang berkata aktualisasi diri, dan macam-macam sekali. Ya, macam-macam sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, adakah yang mengatakan, kebutuhan utama, kebutuhan yang paling penting dalam hidup manusia, dalam hidup saya adalah keselamatan. Ya, apakah itu yang menjadi kebutuhan utama kita? Bahwa keselamatan haruslah menjadi kebutuhan utama, atau yang lain? Ya, apakah rumah, apakah harta, uang yang banyak, apakah pekerjaan, semua itu dapat menyelamatkan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Bahkan mungkin ilmu pengetahuan atau sains, di mana kita dapat melihat ilmu pengetahuan atau sains saat ini semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin dahsyat. Kita lihat bagaimana perkembangan teknologi, ya, akibat dari sains itu. Kita bisa melihat bagaimana canggihnya komputer misalnya atau laptop kita. Kita dapat melihat bagaimana hebatnya handphone kita. Kita dapat melihat bagaimana teknologi yang ditemukan saat ini begitu luar biasa, begitu dahsyat. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa penemuan-penemuan itu, teknologi itu menjawab setiap kebutuhan dari kehidupan kami. Apakah kita juga memiliki pemahaman yang sama, Bapak Ibu yang terkasih? Sains, ilmu, ya, ilmu pengetahuan menjadikan manusia pintar, ya, dan mendapat banyak informasi. Tetapi sains, ilmu pengetahuan Bapak Ibu, tidak membawa orang untuk mengenal penciptanya. Tidak membawa orang untuk percaya kepada penciptanya.
hanya Injil yang dapat mentransformasi atau mengubah hati dari seseorang. Injil menyentuh hati setiap orang dan akan mengubah hidup orang yang mengalami Injil itu. Orang bisa belajar untuk pandai, tapi orang pandai Bapak Ibu belum tentu mengerti hidupnya dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang bisa pinter, orang bisa belajar menjadi pinter, orang bisa menguasai teknologi, orang mungkin bisa dia belajar ini dan itu. Tetapi orang yang pandai Bapak Ibu belum tentu mereka mengerti hidupnya di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, karena itulah manusia membutuhkan Injil. Ya, karena itulah manusia membutuhkan keselamatan, ya. Membutuhkan Injil supaya hidup mereka diselamatkan. Tapi yang menjadi masalah besarnya Bapak Ibu, tidak semua orang sudah mendengar tentang Yesus dan tidak semua orang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu kita yang percaya Bapak Ibu haruslah memberitakan Injil. Kenapa kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat Kisah 1 ayat 8, karena kita ini sekarang Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus adalah saksi. Kita ini adalah saksi Kristus. Kita semua yang sudah bertobat, kita semua yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita ini adalah saksi Tuhan. Kenapa saya bisa bertobat? Kenapa saya bisa percaya Yesus? Karena kita mengalami kasih Tuhan yang besar. Dan kita harus menjadi saksi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, sangatlah tidak wajar bila kita tidak memberitakan apa yang telah kita alami. Ya, tidak wajar Bapak Ibu, apa yang sudah kita alami, yang kita terima dari Tuhan, tapi kita tidak mau bagikan, kita tidak mau memberitakan Bapak Ibu. Tentu hal yang tidak wajar. Kesaksian kita itu sangat dibutuhkan orang karena ini sangat menentukan nasib orang. Apakah mereka akan selamat atau binasa. Selamat atau binasa. Markus 16 yang kita baca tadi. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa saya harus memberitakan Injil? Karena pemberitaan Injil itu adalah perintah Tuhan sendiri. Ya, di dalam Markus pasal 16 yang kita baca tadi. Itu adalah perintah Tuhan sendiri. Tuhan yang memerintahkan. Sehingga kalau kita tidak memberitakan Injil, itu artinya Bapak Ibu dan saya tidak taat kepada perintah Allah. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa saya harus memberitakan Injil? Anugerah. Memberitakan Injil Kristus adalah kemurahan. Adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita bertanya pada diri kita, siapa kita ini? Siapa kita ini Bapak Ibu sehingga kita dipercayakan oleh Tuhan satu pekerjaan, satu pelayanan yang begitu dahsyat, yang luar biasa, di mana kita dipercaya untuk apa? Untuk memberitakan berita agung. Ya, berita agung Bapak Ibu yang terkasih. Berita yang mulia, berita yang besar. Bukankah ini anugerah? Apakah kita karena memiliki kepandaiankah? Orang pandai lebih banyak. Apakah karena kita memiliki ini dan itu? Orang lain banyak ini dan itu. Tetapi kenapa Tuhan memanggil saya untuk menjadi anaknya, kemudian dipercaya untuk memberitakan Injil? Karena anugerah. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menyampaikan berita mulia ini, berita agung ini kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini perlu kita perhatikan. Lalu Bapak Ibu yang keempat, kenapa saya harus memberitakan Injil? Karena saat ini kita dapat melihat Bapak Ibu, karena banyak manusia yang menuju kebinasaan. Banyak manusia yang menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang terkasih, seandainya suatu malam atau suatu di jalan yang gelap, kita sedang berjalan dan kita tahu ada jurang, ya ada jurang. Lalu ada orang juga berjalan Bapak Ibu, dia tidak tahu kalau di depan itu ada jurang.
Sebagai orang yang tahu ada jurang di situ, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Bukankah kita cepat-cepat akan memberitahu kepada orang itu, jangan ke sana karena di situ ada jurang, kebinasaan. Tapi mari jalanlah ke sini. Engkau akan mendapatkan jalan yang terang. Engkau tidak akan binasa. Bapak Ibu, kalau kita sudah menemukan jalan kebenaran itu, bukankah kita juga harus membagikan jalan kebenaran itu supaya manusia, orang-orang tidak menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa kita harus memberitakan Injil. Yang pertama, kita ini saksinya Tuhan. Kita yang sudah merasakan anugerah Tuhan dan keselamatan Tuhan, maka kita dipanggil untuk menjadi saksi, ya kan? Gak mungkin dong pemberitaan Injil itu dilakukan oleh orang yang belum percaya, gak mungkin. Tapi justru orang yang sudah percaya seperti kita yang merasakan kasih Tuhan yang besar, anugerah yang besar, maka dipercayakan untuk menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, ini adalah perintah Tuhan Bapak Ibu. Ya, bukan perintah rasul-rasul, bukan perintahnya pendeta-pendeta, bukan perintah Tuhan. Markus yang kita baca tadi, anugerah. Kalau Tuhan mempercayakan amanat agung, berita besar ini kepada kita, anugerah Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang pandai, banyak orang lebih pandai dari kita. Kalau berbicara tentang kekayaan, mungkin banyak orang lebih kaya dari kita. Kalau berbicara tentang orang berhikmat, mungkin banyak orang lebih berhikmat dari kita. Tapi kenapa Tuhan mempercayakan kita pelayanan ini? Anugerah. Ingat Bapak Ibu, semakin banyak orang-orang Kristen tidak memberitakan Injil, makin banyak pula orang yang menuju kepada kebinasaan. Mari kita memberitakan Injil. Jemaat yang terkasih, perlu kita ingat baik-baik. Ya, perlu kita ingat baik-baik bahwa prinsip fundamental, prinsip yang paling dasar Bapak Ibu dalam amanat agung Yesus Kristus adalah Injil harus diberitakan. Saya ulangi Bapak Ibu. Prinsip fundamental, prinsip yang paling dasar Bapak Ibu dalam amanat agung Yesus Kristus adalah Injil harus diberitakan. Karena itu dalam bacaan tadi, Markus 16 ayat 15, Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Istilah Yunani yang digunakan untuk kata beritakanlah Injil dalam ayat tersebut Bapak Ibu, keruso, dalam bentuk aorist imperatif yang berarti apa? Memberitakan Injil adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Jadi Bapak Ibu, kata beritakan Injil, itu artinya memberitakan Injil adalah pekerjaan atau pelayanan yang terus-menerus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Itulah sebabnya pemberitaan Injil yang dimulai oleh para rasul, kemudian dilanjutkan oleh orang-orang Kristen awal, terus kepada gereja-gereja Tuhan sampai hari ini. Pemberitaan Injil harus terus-menerus dilakukan. Tidak boleh stop, tidak boleh berhenti. Jadi jemaat yang terkasih, kalau kita benar-benar menyadari bahwa semua manusia itu butuh keselamatan, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah memberitakan Injil? Ya, apakah kita sudah memberitakan Injil? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita sudah memberitakan Injil? Kapan terakhir kali kita memberitakan Injil? Terlebih lagi di tengah-tengah suasana pandemi yang makin dahsyat ini. Kapan terakhir kali kita memberitakan Injil Kerajaan Allah? Kapan Bapak Ibu yang terakhir memberitakan Injil? Ayo silakan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari Bapak Ibu saya mengajak kita untuk melihat sejenak ya, mengingatkan kita kembali ya. Supaya kita ini sungguh-sungguh diingatkan kembali untuk disadarkan kembali ya, pentingnya keselamatan yang harus kita bagikan. Apa kata Alkitab Bapak Ibu tentang keselamatan? Ya, apa sih kata Alkitab tentang keselamatan? Bapak Ibu, kata keselamatan atau soteria ya, di dalam Perjanjian Baru ini menunjuk kepada keselamatan jiwa, khususnya setelah kematian Bapak Ibu ya. Jadi soteria itu menunjuk pada keselamatan jiwa, khususnya setelah orang itu mengalami kematian. Jadi Bapak Ibu, setelah orang itu mengalami kematian, maka dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Kalau dia percaya kepada Yesus, maka dia mendapatkan keselamatan. Tapi masalahnya kalau dia tidak percaya kepada Yesus, maka dia belum mendapat yang namanya soteria.
ya, keselamatan jiwa. Kita yang percaya Bapak Ibu bisa mati. Ya. Kita yang percaya bisa mati. Namun mati di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Jadi kita tidak perlu takut kepada kematian. Ya. Ini bukan berarti kita lalu tidak menjaga diri. Oh, saya nggak takut kepada kematian. Tidak. Kita tetap waspada. Ya, kita tetap waspada. Kita tetap hati-hati. Ya, supaya kita juga tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kata soteria bisa merujuk kepada 3 arti. Ya, kata soteria ini bisa merujuk kepada 3 arti. Yang pertama Bapak Ibu, arti yang pertama dari soteria adalah terbebas dari murka Allah. Ya, atau penghakiman Allah akibat dari dosa atau karena dosa, ya, terbebas dari murka Allah. Sehingga segala murka Allah Bapak Ibu itu sudah dipuaskan melalui penderitaan Kristus di kayu salib sebagai manusia yang benar di hadapan Tuhan dan tidak bercacat celah. Jadi sudah ditanggung di dalam Yesus Kristus. Ya, ini khotbah minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu juga, ya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah keindahan Injil. Tapi masih banyak orang yang belum dapat mengerti akan keindahan Injil. Bahwa Kristus itu mati untuk kita. Ya, indah, luar biasa sekali. Manusia bisa salah mengerti Bapak Ibu penderitaan Yesus Kristus ya di atas kayu salib. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan iman kepada kita. Sehingga kita mengerti bahwa Yesus mati untuk saya. Jadi penebusan Kristus itu Bapak Ibu bersifat redemption by substitution. Artinya penebusan dengan penggantian. Jadi Bapak Ibu, kita ditebus, kita diselamatkan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kelakuan hidup kita. Tapi Kristus sudah mengganti hidup kita. Seharusnya kita yang dihukum, tapi Yesus mau ganti. Sehingga dia yang dihukum, sehingga kita mendapat keadilan Allah. Indah ya, kekristenan. Indah sekali Bapak Ibu Injil itu, luar biasa. Ini enggak ada Bapak Ibu di pengajaran lain yang namanya redemption by substitution. Enggak ada. Hanya di dalam kekristenan, penebusan dengan penggantian. Di agama lain enggak ada. Kalau mau selamat, upaya sendiri. Kalau mau selamat, lakukan kebijakan, sembahyang ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi hanya di dalam kekristenan penebusan dengan penggantian. Karena itu Bapak Ibu kita yang sudah ditebus itu artinya kita sudah disatukan dengan Kristus yang mati untuk kita. Jadi Allah Bapak Ibu tidak akan pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa Bapak Ibu indahnya pengajaran kekristenan. Ya, luar biasa. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya kata soteria ini yang kedua itu terbebas dari konsekuensi dosa. Terbebas ya, kalau tadi dari murka Allah atau penghukuman Allah, ini terbebas dari hukuman. Ya, hukuman dosa. Kita tahu Roma 5:10 dan 1 Tesalonika 5:9-10 itu berbicara tentang hukuman dosa yaitu maut. Hanya bisa digantikan dengan kematian dan dikalahkan dengan kebangkitan Kristus. Agama dan usaha agama tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Hanya Kristus yang dapat menyelesaikan masalah ini. Kebangkitan Kristus Bapak Ibu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sejati. Jadi segala ajaran yang menyatakan bahwa Kristus bukan Allah Bapak Ibu sudah pasti salah. Ya, kalau orang mengatakan, itu apa percaya Yesus? Yesus bukan Tuhan, Yesus itu nabi biasa, Yesus itu manusia biasa. Sudah pasti Bapak Ibu salah. Kristus adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Karena dia menyelamatkan kita. Arti yang ketiga dari soteria Bapak Ibu. Penebusan dosa dan pembenaran itu melalui darah Kristus. Melalui darah Yesus Kristus yang dicurahkan di bukit Golgota. Manusia dapat dibenarkan dan didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Ya, sungguh-sungguh satu-satunya korban yang sempurna. Ia mencurahkan darahnya sekali untuk selama-lamanya. Dan
tidak perlu diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, setiap ajaran yang merendahkan Kristus, melihat Kristus hanya sebagai manusia bukan Allah, sudah pasti itu ajaran anti Kristus. Ya, sudah pasti itu ajaran anti Kristus. Karena itu kita harus bersyukur Bapak Ibu untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Semua yang Dia lakukan ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu dan saya bisa masuk di dalam kerajaan Allah, di dalam kebenarannya, merasakan damai dan merasakan sukacita yang sejati di dalam Kristus Yesus. Kita dijadikan anak-anak Allah Bapak Ibu. Tapi ingat, kalau kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang besar ini, Tuhan juga utus kita untuk memberitakan Injil. Kita diberikan kuasa yang melebihi kuasa dunia ini. Orang yang sudah diselamatkan Bapak Ibu, dia harus melakukan amanat agung. Orang yang sudah diselamatkan akan bisa menghargai penebusan Kristus dan menikmati kerajaan Tuhan dalam nilai ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Ya, salah satunya memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu arti makna dari soteria. Jadi Bapak Ibu, dari penjelasan saya di atas, ya, kita dapat melihat apa sih manfaatnya, ya, bagi kita. Apa manfaatnya soteria? Apa manfaatnya keselamatan itu bagi Anda dan saya, Bapak Ibu? Bagi kita semua. Apa sih manfaatnya? Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama, ya, manfaatnya Bapak Ibu, ya, perubahan kondisi orang berdosa menjadi orang benar. Kita ini orang berdosa Bapak Ibu, tetapi menjadi orang benar. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah perubahan yang dahsyat. Ini adalah perubahan yang ajaib. Siapakah kita sehingga kita dapat mengenal dan percaya Yesus? Mungkin saja sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang paling berdosa. Hidup di dalam hawa nafsu, hidup di dalam dosa. Mungkin kita adalah seorang pembohong, mungkin saja kita seorang pencuri, mungkin saja seorang korupsi, mungkin saja begitu banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika kita bertobat, menerima anugerah Tuhan yang besar, percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Ibu, bukankah ini ajaib? Ya, bukankah ini adalah karya Tuhan yang paling ajaib di dalam kehidupan kita? Orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Natur kita ini orang berdosa, Bapak Ibu yang terkasih. Sejak kita lahir sudah menjadi orang berdosa. Belum lagi berbicara dengan tindakan-tindakan kita. Sebelum kita berbicara tentang tindakan dosa, kita ini sudah orang berdosa. Tak bisa natur ini dirubah oleh apapun. Puji syukur. Hanya karena anugerah Tuhan, orang berdosa menjadi orang benar dalam Kristus. Ajaib Bapak Ibu. Ya, sungguh sangat ajaib. Coba Bapak Ibu mengenang sedikit pertobatan kita masing-masing. Ya, saya kalau mengenang pertobatan saya Bapak Ibu, ajaib. Saya bisa menjadi orang Kristen, ajaib. Apalagi saya bisa menjadi hamba Tuhan, ajaib. Sungguh ajaib. Karya Tuhan dalam hidup saya. Kemudian Bapak Ibu, manfaat yang kedua, ia bukan lagi budak dosa, bukan lagi budak setan, dia bukan lagi budak dunia, tetapi sekarang hamba Yesus Kristus dan menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi budak dosa Bapak Ibu, tetapi sekarang status kita menjadi hamba Yesus Kristus. Luar biasa. Status orang berdosa membawa kebinasaan. Status menjadi hamba Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi orang yang dibenarkan tadi, membawa pada keselamatan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, manfaat yang ketiga. Ia tidak lagi mati rohani terhadap Allah, tetapi hidup di hadapan Allah. Sekarang Bapak Ibu kita menjadi orang atau anggota warga kerajaan, ya, kerajaan Allah. Dulu kita menjadi orang yang mati karena dosa-dosa kita. Tetapi sekarang kita menjadi orang yang hidup di hadapan Allah. Oh Bapak Ibu, ini suatu pemahaman yang luar biasa. Karya Yesus yang begitu luar biasa. Keselamatan yang dia berikan, manfaatnya begitu luar biasa. Kita ini putus hubungan dengan Allah ya. Mati secara rohani.
Tapi sekarang kita hidup secara rohani di hadapan Tuhan. Manfaat yang keempat, ia tidak lagi terhilang dari hadapan Allah karena ia adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita dijadikan anak-anak Tuhan. Kita bukan orang yang terhilang lagi, Bapak Ibu. Ya, tetapi justru kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Menjadi anak-anak Allah. Ya, luar biasa. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu. Yang kelima, ya, hidup dalam kebenaran. Kita tidak lagi hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa, melainkan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Oh Bapak Ibu, betapa luar biasanya. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam dosa lagi. Kita bisa saja Bapak Ibu jatuh dalam dosa lagi, tapi tidak hidup dalam dosa lagi. Ya, tidak hidup dalam dosa lagi. Tetapi kita hidup di dalam kebenaran. Kita melakukan kebenaran Allah dalam hidup ini. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus, bukan hamba dosa lagi. Hidup di dalam kebenaran. Perbuatan-perbuatan kita sungguh-sungguh menyatakan Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Lalu yang keenam, Bapak Ibu, manfaat yang keenam. Ia tidak lagi berhutang kepada Allah untuk dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia telah menerima pengampunan. Sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebelum kita diselamatkan Bapak Ibu yang terkasih, kita ini adalah orang yang berhutang kepada Allah. Kita ini adalah orang yang mendapat penghukuman, tadi saya katakan. Tetapi sekarang Bapak Ibu kita tidak menjadi orang yang berhutang kepada Allah oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi kita justru sudah menjadi orang yang menerima pengampunan. Enak kan? Dosanya, hutangnya dibereskan. Bapak Ibu dalam hidup ini kan enak ya. Kalau kita punya hutang, lalu orang katakan, Hendra hutangmu lunas. Enak toh Bapak Ibu? Ya toh? Tenang toh? Yang Tuhan bayar ini Bapak Ibu bukan hutang uang, terlalu kecil. Tetapi keselamatan kita yang Tuhan berikan. Harusnya kita bersyukur, bukan? Kalau ada orang datang, kita berhutang dengan seseorang. Lalu orang itu kata, Hendra hutangmu 1M lunas. Wah, saya kan bersuka cita Bapak Ibu. Betul nggak? Senang. Kalau Bapak Ibu punya utang 1M disuruh orang yang punya hutang yang menghutangi bilang, hutangmu lunas. Senang nggak Bapak Ibu? Oh senang kan? Saya juga pasti senang. Tapi ini yang Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu, kita punya hutang sama Allah. Ya, akibat dosa-dosa kita. Bayangkan Bapak Ibu, kebinasaan, penghukuman. Tapi Tuhan datang menghapus semua hutang itu. Kalau kita mengerti pemahaman ini Bapak Ibu, sesungguhnya kita harus bersyukur betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hutang dosa yang harusnya kita tanggung, hukuman-hukuman itu, tapi dilunaskan oleh Tuhan. Yang ketujuh, ia tidak lagi di bawah kutuk dan hukuman Allah, tetapi telah dibenarkan. Kita dibebaskan dari hukuman dan dinyatakan benar oleh Allah. Jadi kita tidak di bawah kutuk dan hukuman. Tetapi kita sekarang di bawah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang kedelapan Bapak Ibu, yang terakhir. Dipenuhi Roh Kudus. Ya, kita tidak lagi tidak berdaya. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan untuk menjadi dan melakukan semua yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini satu hal yang luar biasa Allah lakukan dalam hidup kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada Roh Allah di dalam diri kita. Selalu bersama-sama dengan kita. Dan Roh Kudus ini juga yang akan memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Untuk melakukan segala kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu lihat, ada 8, paling sedikit nih, 8 manfaat keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Kalau kita menyadari betapa besarnya manfaat keselamatan ini. Ya, betapa besarnya keselamatan ini. Ya, yang Tuhan berikan. Kalau kita menyadari ini, masakan Bapak Ibu, kita tidak punya hati untuk membagikan keselamatan dari Allah kepada keluarga kita mungkin, teman kita mungkin, saudara kita mungkin, orang tua kita mungkin, kerabat kita, teman-teman kita.
orang-orang yang kita kenal yang masih belum mendapatkan keselamatan. Nah, jemaat, betapa pentingnya keselamatan bagi manusia. Mari beritakan Bapak Ibu, lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat kata-kata kita, maupun lewat kesaksian hidup kita. Apakah Injil Kristus sudah sungguh-sungguh Bapak Ibu menyentuh dan mengubah hati dan hidup kita? Perlu kita selidiki sebelum kita memberitakan. Apakah Injil Yesus Kristus sudah menyentuh Bapak Ibu hati kita dan hidup kita? Kalau kita sungguh-sungguh sudah tersentuh, mari jangan kita tidak membagikan berita kepada orang lain. Perubahan yang ajaib Bapak Ibu, saya katakan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya sebelum bertobat Bapak Ibu ya, sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, saya evaluasi, saya lihat hidup, saya sebelum bertobat saya sadar betapa bejatnya hidup ini di hadapan Tuhan. Ya, saya suka dulu berjudi, Bapak Ibu, senang saya main berjudi. Suka keluar malam, ya, suka bergaul yang tidak benar. Sebelum saya bertobat, sebelum saya percaya pada Tuhan Yesus. Sungguh Bapak Ibu yang terkasih, itu saya masih SMP Bapak Ibu waktu itu. Ketika saya SMA Bapak Ibu dari Palembang saya pindah ke kota Bangka ya, kota Mentok. Di SMA itu saya bertobat. Percaya Yesus. Tuhan jamah saya. Saya renungkan mengapa saya bisa mengalami perubahan hidup. Dulu suka berjudi, sekarang tidak suka. Dulu suka berkata-kata kotor, tetapi sejak saya bertobat saya tidak pernah berkata kotor lagi. Bahkan telinga ini Bapak Ibu ketika mendengar orang kata-katanya kotor, tidak enak Bapak Ibu. Saya perenungkan ya, waduh, kenapa perubahan ini bisa terjadi? Hanya Yesus. Ketika saya menyadari hal inilah Bapak Ibu, sejak SMA Bapak Ibu saya sudah memberitakan Injil kepada teman-teman saya yang belum bertobat. Sering saya dihina, diejek, bahkan dikatakan, oh pendeta lewat. Akhirnya nubuat mereka benar Bapak Ibu, jadi pendeta hari ini. Ya kan? Tapi itu tidak pernah membuat saya putus asa untuk memberitakan Injil kepada mereka. Saya tunjukkan hidup saya. Saya buktikan dengan kata-kata saya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Paling tidak ada satu keluarga yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai hari ini. Ya, teman sekolah saya injili, mulai dari dia, saudara-saudaranya, sampai orang tuanya kemudian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, sukacita sekali Bapak Ibu ya. Pekerjaan Tuhan luar biasa dinyatakan. Satu keluarga Bapak Ibu yang sungguh tidak percaya kepada Tuhan, suka sembayang-sembayang tapi bertobat percaya Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan selama beberapa minggu ini sudah mengingatkan kita untuk rindu memberitakan Injil. Mulailah dari hal yang sederhana. Jadilah contoh teladan hidup yang baik bagi tetangga paling tidak. Jadilah contoh teladan bagi keluarga. Bagi orang-orang yang kita kenal. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi seperti ini Bapak Ibu. COVID ini Bapak Ibu seharusnya membuka mata kita. Bahwa siapapun bisa mati. Entahkah itu pejabat orang biasa bisa mati. Orang Kristen bukan Kristen bisa mati. Anak kecil, orang dewasa, orang tua bisa mati. Siapapun bisa dihampiri oleh kematian. Tidak pernah pandang bulu. Pendeta bukan pendeta bisa mati. Kalau kita menyadari hal ini Bapak Ibu, inilah waktunya, kesempatan untuk memberitakan Injil. Tadi saya katakan sains berkembang begitu luar biasa, teknologi berkembang begitu luar biasa. Teknologi tidak membuat orang bisa percaya Yesus, tetapi kita bisa pakai teknologi untuk memberitakan Injil Yesus. Ya, dan Tuhan bisa bekerja. Mari Bapak Ibu, dengan cara yang sederhana mungkin kita dapat memberitakan Injil saat ini. Mungkin kita tidak bisa keluar rumah. Dengan handphone yang ada di tangan. Kita bisa sharing, membagikan ayat-ayat kepada orang-orang yang kita kenal yang belum bertobat, yang belum percaya Yesus. Siapa tahu Tuhan bekerja, membuat dia percaya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih
untuk anugerah besar-Mu dalam hidup setiap kami. Ya Tuhan, biarlah kami yang sudah mendapatkan keselamatan ini, kami mau bagikan kepada orang-orang yang ada sekitar kami mungkin, maupun kepada siapa saja, supaya mereka juga mendapatkan anugerah keselamatan. Betapa pentingnya keselamatan itu dalam hidup setiap manusia. Namun belum banyak manusia yang mendengar, namun belum banyak manusia yang percaya. Karena itu, kami harus memberitakan Injil. Karena kami adalah saksi Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan banyak orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Beri kami kekuatan ya Bapa untuk dapat melakukan firman-Mu. Supaya setiap kami untuk sungguh-sungguh dapat melakukan firman ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat GKT Pondok Indah. Supaya mereka sungguh hidup di dalam kebenaran dan berikan kekuatan bagi setiap kami untuk memberitakan Injil. Inilah waktunya di tengah-tengah pandemi ini. Supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya. Hamba berdoa mampukan setiap umat-Mu untuk sungguh-sungguh hidup di dalam keselamatan-Mu dan mau membagikan Injil keselamatan ini. Terpujilah Engkau. Lindungi kami semua di tengah-tengah kondisi ini. Kiranya Allah memberkati setiap kami di dalam segala kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kita yang sudah mendengarkan firman Allah, biarlah setiap kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mengaku secara berlahan-lahan. Ya, resapi setiap kata-katanya Bapak Ibu, ya, dan kita hayati. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan beberapa warta berkaitan dengan pelayanan di gereja. Yang pertama Bapak Ibu, kita bersyukur kita dilayani oleh anak-anak remaja kita ya lewat pujian. Kiranya biarlah pujian yang disampaikan sungguh-sungguh dapat memberkati setiap kita. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus berkaitan dengan ibadah kita minggu depan. Seperti yang sudah saya infokan dan juga saya sharekan videonya berkaitan dengan ibadah tatap muka dan ibadah live streaming. Bapak Ibu, setelah kami melihat situasi dan kondisi seperti ini, ya, mungkin akan ada perubahan. Oleh karena itu, Bapak Ibu boleh nanti melihat di grup member akan kami infokan ya berkaitan dengan pelayanan ibadah minggu depan. Apakah kita akan tetap melakukan tatap muka ataupun live streaming. Karena kondisi saat ini memang di mana COVID semakin terus meningkat, terus menaik. Ya, nanti akan kita informasikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di grup member berkaitan dengan ibadah kita minggu depan. Ya, berkaitan dengan ibadah kita minggu depan. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ya setiap warta juga yang kita sharekan, warta yang kita bagikan, supaya itu juga menjadi informasi yang baik bagi kita semua. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Senantiasa Bapak Ibu menjaga kesehatan,
Kalau Bapak Ibu melihat situasi seperti ini, kalau Bapak Ibu melihat kondisi seperti ini memang terus meningkat, maka ada baiknya untuk sementara kalau tidak begitu penting Bapak Ibu mungkin lebih baik di rumah dulu. Ya, lebih baik di rumah dulu. Terima kasih. Doa saya untuk kita semua. Semoga Tuhan terus menjaga dan melindungi kita. Memberkati kita serta mencukupkan segala kebutuhan. Saya selalu membawa Bapak Ibu semua di dalam setiap doa-doa saya. Saya sadar bahwa di masa sulit ini begitu banyak di antara kita yang memang sedang bergumul menghadapi masa dan kesulitan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, pergumulan saat yang ini yang sedang kita alami, tentulah Tuhan rancang yang baik di dalam hidup kita, anak-anaknya. Amin. Doa saya, Tuhan terus menyertai, memberkati, mencukupkan segala kebutuhan kita. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, firman Tuhan berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, gemilang dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu penuh kasih, diberikan putra tunggalnya, supaya kita bebas, supaya kita bebas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, gemilang dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus, sembuh yang masih bimbang, terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, gemilang dan cemerlang. Kita bawa berita, jadi saksi di dunia. Kita bawa berita. Kita sudah disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Tabur Waktu Pagi. Sambil bertepuk tangan ya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan.
Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Bapa, kiranya apa yang sudah kami berikan dapat menjadi berkat bagi umat-umat-Mu, dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap rekan-rekan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan gereja. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana di dalam mengelola keuangan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terlebih daripada itu kami juga sudah memberikan hidup kami. Kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Pergi memberitakan Injil kepada banyak orang, sehingga banyak orang pun mendengar tentang Engkau Tuhan. Karena itu Bapak, kami mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami secara khusus, untuk mereka yang Tuhan percayakan, pergi ke ladang-ladang yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah menguning untuk dituai. Untuk para misionaris-misionaris, kami berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan yang baik, supaya mereka pun terus semangat di dalam memberitakan kabar Injil itu kepada banyak orang yang belum percaya, yang ada di pedalaman Indonesia, baik yang ada di luar negeri juga. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu. Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Tuhan tambahkan segala berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para misionaris. Tuhan pakai setiap media-media yang mereka pakai untuk memberitakan Injil. Tuhan juga berkati. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa secara khusus, di mana minggu depan kami berencana untuk mengadakan ibadah secara offline maupun live streaming. Kami berdoa Tuhan, kami tidak tahu segala sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Semua di luar kendali kami. Tapi Engkau melihat kerinduan kami untuk kembali beribadah di dalam gedung ibadah ini. Kami rindu Tuhan untuk bertatap muka satu dengan yang lain, saudara-saudari seiman. Kami berdoa Tuhan sendiri akan menolong kami segala persiapan. Tuhan membantu tim-tim yang sudah terbentuk untuk ibadah live streaming maupun ibadah offline. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Tuhan yang membantu sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Hendra Liu. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang terkasih, Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya supaya setiap kita diselamatkan. Namun Tuhan juga rindu bahwa kita tidak menjadi orang Kristen yang egois, tetapi kita juga menjadi orang Kristen yang mau berbagi akan terang Kristus kepada orang lain. Mari, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah perintah Tuhan, bila setiap kita mau melaksanakan perintah itu. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa memberikan engkau kekuatan, yang menyertai engkau. Biarlah Allah Tritunggal itu memimpin hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.